Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Musana Junaidi. Untuk video kali ini, aku akan melakukan pendidikan kesehatan tentang pencegahan diare pada anak. Nah, video ini juga sekalian untuk mengedukasi kita semua bagaimana sih cara mencegah diare. Video ini dibuat juga untuk memenuhi tugas profesi nurse pada stasa anak. Saya Musana, profesi nurse dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, akan mulai pendidikan kesehatan yang berjudul bagaimana sih cara mencegah diare pada anak. Untuk mempermudah pendidikan kesehatan kita dan mudah untuk dipahami, saya akan memberikan PPT slide di sini. Jadi bisa dilihat di sini ya. Oke, kita mulai dari slide pertama. Di sini ada pencegahan diare. Nah, kita bisa baca, menurut Depkes RI 2005, diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja. Konsistensi adalah bentuk, ya. Jadi tekstur dari tinjanya itu bagaimana? Nah, jadi konsistensi dari diare ini, konsistensi tinjanya itu melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar, biasanya 3 kali atau lebih dari 3 kali. Itu menurut Depkes RI 2005. Dan diare diartikan juga sebagai buang air besar dengan feses yang berbentuk cair atau setengah cair. Dengan demikian, kandungan air pada feses lebih banyak daripada biasanya, menurut Daldiono 1990. Nah, untuk faktor penyebab diare sendiri, ada yang pertama, faktor infeksi. Ya, faktor infeksi ini terbagi dua, yaitu faktor infeksi internal pencernaan. Jadi infeksinya itu ada di dalam saluran pencernaan. Dan yang kedua itu faktor infeksi parenteral. Nah, itu di luar dari saluran pencernaan. Untuk infeksi internalnya sendiri atau infeksi yang ada dalam saluran pencernaan itu terbagi menjadi 3, yaitu infeksi bakteri, infeksi virus, dan infeksi parasit. Biasa itu juga disebabkan infeksinya itu karena salmonella atau cacing. Untuk infeksi parenteralnya itu biasanya ada dari otitis media akut, jadi seperti penyakit seperti itu ya. Otitis media akut, lalu ada tonsilitis, bronchopneumonia, encephalitis, dan sebagainya. Dan biasa untuk faktor infeksi yang ini terjadi pada bayi ya, terutama anak di bawah 2 tahun. Yang kedua itu ada faktor malabsorpsi, jadi seperti tidak bisa menyerap makanan gitu ya. Nah, jadi malabsorpsi ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu malabsorpsi karbohidrat, jadi makan makanan berkarbohidrat, terus malabsorpsi lemak, dan malabsorpsi protein. Jadi biasanya banyak juga kita jumpai kalau ada orang yang nggak bisa makan telur gitu, itu malabsorpsi protein. Ada yang nggak bisa makan ikan seperti itu ya. Lalu di sini yang ketiga ada faktor psikologis, jadi si anak itu cemas atau takut, tapi jarang sih ditemukan pada anak-anak. Maksudnya anak-anak di sini mungkin anak-anak yang sudah besar atau umur 8 tahun ke atas, itu 7 tahun ke atas kan mereka sudah tidak takut lagi ya dengan sesuatu gitu ya. Itu tadi 3 faktornya. Tapi ada juga tambahan beberapa faktor yang bisa juga faktor utamanya yang bisa juga menyebabkan diare. Nah, ini dia. Itu ada gizi yang buruk. Ketidakmampuan alat pencernaan seorang bayi untuk memproses susu dapat menyebabkan dia mengalami diare. Jadi sebenarnya bayi yang ASI-nya itu bayinya itu tidak kuat ASI gitu, itu bisa menyebabkan diare. Lalu seorang bayi yang tidak mampu mencerna makanan ya, seperti yang kedua tadi juga ya. Lalu akibat alergi pada makanan tertentu, pengguna obat-obatan tertentu, infeksi dalam perut, terlalu banyak makan buah mentah atau makanan berlemak ya, seperti ini malabsorpsi lemak ya. Lalu keracunan makanan, ya itu pasti keracunan makanan itu biasanya akan menyebabkan diare. Nah, sekarang untuk tanda dan gejala diarenya sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa tanda dan gejala diare, yaitu yang pertama kita lihat ada muntah, demam, nyeri abdomen. Jadi abdomen itu perut, jadi nyeri perut, seperti kejang gitu perutnya, seperti kram. Lalu badan terasa lemah, anak cengeng, gelisah, dan suhu tubuh meningkat, nafsu makannya berkurang. Lalu warna tinja berubah menjadi kehijauan karena bercampur dengan cairan empedu. Lalu daerah sekitar anus kemerahan dan lecet karena sering defekasi, jadi sering BAB, jadi itu bisa lecet ya anusnya. Lalu ada tanda gejala dehidrasi. Jadi tanda gejala dehidrasi seperti ya mukosa bibirnya kering, lalu turgor kulitnya itu tidak elastis gitu ya. Terus ubun-ubun dan matanya cekung,
Lalu ada perubahan tanda vital dari nadi dan respirasi cepat, tekanan darah menurun, denyut jantung cepat, pasien sangat kurus hingga menyebabkan kesadaran menurun ya. Terkadang ada kesadaran yang menurun gitu ya. Lalu diuresis sampai berkurang, oliguri sampai anuria. Sekarang apa sih yang bisa kita perbuat untuk mencegah diare? Nah, di sini jelaskan pencegahan diare apa aja sih. Nah, yang pertama itu mencuci tangan. Nah, ini wajib ya, pasti orang Indonesia tuh pasti kalau makan tuh harus cuci tangan gitu kan. Cuci tangan pakai sabun dengan benar, yaitu setelah buang air besar sebelum dan sudah menyiapkan makanan atau minuman. Lalu minum air sehat atau air yang telah diolah, antara lain dengan cara merebus sampai mendidih kurang lebih 10-15 menit. Tapi kalau misalnya udah ada air yang udah matang gitu, misalnya kita beli di galon air gitu ya, apa itu biasanya pakai juga itu ya. Lalu membuang air besar dan air kecil pada tempatnya, jadi nggak sembarangan. Lalu mencuci makanan dan sayuran sebelum dimasak di bawah air mengalir. Lalu mencuci botol susu dan tempat makanan anak dengan cara mencuci di bawah air mengalir, lalu rendam dengan air panas ya, terutama bayi ya. Biasa botol susu itu direndam pakai air panas juga biar bakteri-bakteri yang dalam itu hilang gitu ya. Terus menjaga kebersihan diri udah pasti ya, mandi gitu ya. Menjaga kebersihan lingkungan seperti rumah, saluran air, pengolahan sampah yang baik, yaitu sampah dibuang pada tempatnya, lalu tempat sampah selalu tutup agar makanan tidak tercemar serangga ya. Ini untuk penanganan diarenya sendiri. Nah, ini anak sudah, misalnya anaknya sudah terkena diare. Nah, penanganannya apa sih? Nah, yang pertama itu karena diare itu kan dia BAB lebih dari 3 kali ya, lebih dari 4 kali. Itu pasti akan mengurangi cairan si anak sehingga si anak bisa terjadi dehidrasi. Nah, yang pertama kita harus mengganti cairan tubuh yang hilang melalui tinja dan muntah dengan Oralit. Jadi Oralit ada di apotik, jadi bisa beli Oralit di apotik ya. Nanti tinggal dicampur aja dengan air hangat. Nah, itu nanti diberikan sedikit demi sedikit dengan sendok dengan frekuensi sesering mungkin. Jadi cairan yang tadi hilang bisa terganti kembali. Lalu yang kedua, berikan zinc atau zat besi selama 10-14 hari. Nah, zinc ini tuh berfungsi untuk memperbaiki epitel usus supaya tidak sering diare ya. Lalu yang ketiga itu ada pemberian ASI atau empasi. Atau empasi itu makanan pendamping ASI ya, untuk dapat diberikan agar anak tidak kekurangan gizi. Jadi kalau misalnya anaknya diare itu, si bayinya ini diare, jangan diberhentikan ASInya aja, tetap diberikan ASI ya. Lalu pemberian susu formula yang mengandung laktosa rendah, jadi laktosanya cari yang rendah gitu ya. Lalu segera ke fasilitas kesehatan. Nah, ini jangan tunda lagi, harus ke rumah sakit segera ya, atau klinik atau puskesmas. Nah, untuk makanannya sendiri sih sebaiknya makan makanan yang lebih padat ya. Jadi jangan yang cair seperti atau mungkin yang setengah padat kayak bubur gitu ya, atau makanan padat nasi tim gitu. Tapi pokoknya jangan yang cair-cair banget gitu. Terus makanan rendah serat ya, tanpa buah, tanpa sayur, dan rendah lemak ya. Lalu pemberian obat anti diare itu sebenarnya tidak disarankan karena bisa dapat beresiko menimbulkan efek samping yang cukup berbahaya ya, seperti mual, muntah, bahkan yang cukup berat itu tumbul ileus paralitik. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan di sini. Nah, nanti saya akan mencantumkan leaflet. Jadi leaflet itu seperti kayak lembaran yang bisa mempermudah lagi untuk membaca tentang pencegahan diare ini. Nanti saya taruh linknya di bawah, bisa di download ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.